Ketika pendaftaran CASN sudah dibuka di portal sscsnbkn.go.id, maka teman-teman akan bisa memilih jenis seleksi. Apakah kita ingin mendaftar sebagai P3K ataukah ingin mendaftar ke CPNS. Nah, ketika teman-teman sudah melakukan pendaftaran dan juga sudah mengikuti seleksi serta dinyatakan lulus, maka teman-teman di sini nanti akan terdapat beberapa perbedaan, yaitu terkait tentang untuk golongan ruang ya, dan juga gaji antara P3K dan juga PNS. Nah, sepertinya di sini nanti sama, yaitu antara golongan dan juga gaji. Namun yang membedakan antara P3K dengan PNS itu adalah terletak pada untuk pensiunan per bulannya ya. Jadi untuk P3K itu tidak mendapatkan pensiunan per bulan, sedangkan untuk PNS itu mendapatkan pensiunan per bulan. Bagi teman-teman yang mungkin masih bertanya-tanya apakah P3K itu bisa diangkat menjadi CPNS ataukah tidak untuk kedepannya, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru, penjelasan BKN terbaru terkait tentang P3K bisa menjadi PNS. Nah, kira-kira bagaimanakah untuk cara P3K menjadi PNS? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru saja menemukan channel ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat-sobatnya, informasi pertama di sini kita kutip dari cpnn.com, yaitu penjelasan BKN soal pengangkatan P3K menjadi PNS. Silahkan dicermati baik-baik teman-teman. Seperti yang kita kutip dari Jakarta, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K maupun juga pegawai negeri sipil atau PNS sama-sama merupakan aparatur sipil negara. Namun demikian, banyak P3K yang mendesak agar mereka diangkat menjadi PNS. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Mendikbudristek Nadiem Makarim bahkan pernah menyatakan adanya peluang guru P3K menjadi PNS. Lantas, apakah memungkinkan P3K menjadi PNS? Badan Kepegawaian Negara atau BKN memberikan penjelasan tentang mekanismenya. Pelaksana tugas Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto mengatakan P3K bisa menjadi PNS tetapi ada prosedurnya, yaitu melalui tes teman-teman. Jadi diterangkan bahwa P3K tidak bisa diangkat secara otomatis menjadi calon PNS, kata Haryomo saat menyampaikan materi rapat koordinasi persiapan pengadaan ASN tahun 2024 di Jakarta pada hari Kamis kemarin. Untuk diangkat menjadi CPNS, kata dia, P3K harus mengikuti semua proses seleksi ya bagi PNS. Dan dia menambahkan ASN P3K yang memenuhi syarat menjadi PNS bisa mengikuti seleksi CPNS 2024 yang akan digelar sebentar lagi ya. Tesnya menggunakan sistem komputer assist test atau CAT BKN untuk seleksi kompetensi dasar atau SKD maupun seleksi kompetensi bidang atau SKB. Sebelumnya, Ketua ASN P3K Provinsi Riau Eko Wibowo menyampaikan sudah saatnya pemerintah memberikan penghargaan kepada guru. Menurut dia, guru P3K seharusnya diangkat menjadi PNS dan bukan dibatasi kontrak ya. Guru profesi yang mulia, dia harus continue. Nah, di sini sistem kerjanya bukan hanya kontrak, ujar Ekowi, sapaan akrab dari Eko Widodo ya. Dan menurut Ekowi, dengan diangkat menjadi PNS, maka guru P3K akan lebih tenang bekerja tanpa dibayang-bayangi kekhawatiran masa kontraknya habis. Sementara itu, Ajun, seorang ASN P3K tenaga kesehatan, juga menyuarakan hal yang sama. Mantan Ketua Forum Honorer K2 Indonesia Kabupaten Ponorogo ini menyatakan P3K hanya namanya ASN, tetapi perlakuannya ini berbeda. Dan menurut dia, P3K seperti honorer yang pakai baju bagus itu ya. P3K juga mirip buruh yang sewaktu-waktu ini bisa diberhentikan oleh pemberi kerja. Pengalaman kerja belasan tahun kami hilang begitu saja jadi P3K, padahal honorer K2 yang diangkat PNS malah dihitung masa kerjanya, ucapnya. Baik Ekowi maupun juga Ajun menegaskan P3K dari honorer yang masa kerjanya di atas 10 tahun sebaiknya diangkat menjadi PNS. Itu sebagai pengganti atas pengabdian honorer yang selama belasan tahun ini digaji dengan sangat rendah.
Jadi dari informasi yang tadi kita kutip ya dari cpns.com dapat disimpulkan bahwasannya di sini juga sudah disampaikan oleh BKN ya, pada di sini masuk dalam catatan penting pengadaan P3K teman-teman. Bahwasanya di sini pengadaan calon P3K itu dilakukan melalui tahapan perencanaan, kemudian pengumuman lowongan, kemudian pelamaran, kemudian seleksi, kemudian pengumuman hasil seleksi dan juga pengangkatan menjadi P3K. Selanjutnya di sini P3K tidak dapat diangkat secara otomatis menjadi calon PNS ya. Jadi di sini di poin yang kedua yaitu P3K itu tidak bisa otomatis nih untuk diangkat menjadi PNS. Bagi P3K yang ingin diangkat menjadi PNS, maka di sini untuk diangkat menjadi calon PNS, P3K harus mengikuti semua proses seleksi bagi calon PNS. Kalau misalkan di sini kita ada tampilan ini ya. Jadi untuk seleksi CASN tahun 2024 di sini nanti akan ada 3 nih jenis seleksi yang dibuka. Yang pertama yaitu sekolah kedinasan, yang kedua adalah PNS, yang ketiga adalah ada P3K. Kalau sekolah kedinasan itu bagi teman-teman yang masih memenuhi syarat, yang lulusan SMA atau SLTA sederajat untuk mendaftar ke perguruan tinggi ikatan dinas. Ketika nanti sudah lulus itu langsung diangkat menjadi CPNS ya. Dan di sini untuk sekolah dinasan itu nanti juga mengikuti mekanisme seleksinya. Nah, di sini kita bahas terkait tentang PNS dan juga P3K. Nah, di sini kalau misalkan tadi kita kutip dari BKN ya, bahwasanya untuk teman-teman yang saat ini sudah menjadi P3K, maka di sini kalau misalkan kita sudah diangkat menjadi P3K, kalau misalkan teman-teman di sini nanti berharap untuk dari status P3K yang sudah mendapatkan SK otomatis diangkat menjadi PNS atau dialihfungsikan menjadi PNS, maka itu tidak dimungkinkan bisa terjadi teman-teman. Namun bagi teman-teman yang di sini sudah diangkat menjadi P3K, maka teman-teman untuk diangkat menjadi PNS, maka teman-teman di sini harus mengikuti seleksi dari awal. Yang mana untuk menjadi seorang PNS itu merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat menjadi PNS ya, pegawai ASN secara tetap, yaitu oleh P3K untuk menduduki jabatan pemerintahan. Jadi untuk teman-teman P3K yang ingin diangkat PNS itu adalah harus mengikuti tahapan seleksi mulai dari awal sampai dengan akhir, yaitu mulai dari teman-teman melakukan pendaftaran, tentunya melakukan pendaftaran ke instansi yang dituju dengan menggunakan ijazah yang sesuai, yang linear. Setelah teman-teman daftar, di sini nanti harus mengikuti tahapan seleksi administrasi. Tentunya kalau misalkan di seleksi administrasi itu ada 2 kemungkinan, kita lulus seleksi administrasi dan juga tidak lulus seleksi administrasi. Nah, setelah teman-teman dari sini lulus seleksi administrasi, maka berikutnya teman-teman ikut seleksi kompetensi dasar atau ikut SKD ya. Kalau misalkan teman-teman di sini lulus SKD dan masuk perankingan, biasanya itu adalah nanti yang bisa maju ke SKB itu teman-teman yang lulus SKD itu peringkat 3 ya, yaitu peringkat 3 dari jumlah formasi yang ada. Misalkan untuk formasi CPNS untuk jabatan tertentu itu ada 3, berarti di sini nanti akan diambil yaitu 9 ya. Jadi 3 kali 3 yaitu 9 nilai terbaik dari SKD-nya. Nah, kalau misalkan dari 9 ini nanti akan diseleksi nih pada SKB. Nah, berikutnya di sini nanti akan bisa dipilih nih, yaitu di ranking dari 9 diambil 3 ya, yang nanti akan lulus dan diangkat menjadi PNS. Itu adalah penjelasan dan jawaban bagi teman-teman yang selama ini masih bertanya apakah P3K itu bisa diangkat menjadi PNS dan bagaimanakah caranya P3K bisa diangkat menjadi PNS. Demikian, semoga bermanfaat. Salam sukses untuk kita semua ya.